Portugal menutup kualifikasi Euro dengan sempurna. Portugal menutup perjalanan mereka di kualifikasi Euro 2024 dengan sempurna. Senin, 20 November 2023, Portugal membekuk Islandia dengan skor 2-0 dalam duel matchday terakhir grup J. Bermain di Estadio José Alvalade, Portugal tidak mengendurkan intensitas mereka meski sudah dipastikan lolos. Roberto Martinez tetap menurunkan skuad terbaiknya termasuk Cristiano Ronaldo. Islandia melawan dengan baik, tapi Portugal masih terlalu tangguh. Kali ini dua gol kemenangan Portugal dicetak oleh Bruno Fernandes menit 37 dan Ricardo Horta menit ke-66. Kemenangan ini memastikan laju sempurna Portugal untuk finish sebagai juara grup J dengan 30 poin dari 10 pertandingan. Gempuran Portugal sejak menit pertama baru membuahkan hasil di menit ke-37. Umpan back heel Silva diterima Bruno di tepi kotak penalti, dilanjutkan tembakan mendatar ke sudut kiri gawang. Portugal 1, Islandia 0. Unggul tidak membuat pertandingan berjalan lebih mudah bagi Portugal. Pertahanan Islandia cukup rapat, Cristiano Ronaldo jelas menunjukkan gestur frustasi. Di babak kedua, Islandia kembali melawan dengan energi ekstra. Portugal tidak bisa leluasa mengembangkan permainan. Barulah di menit ke-68 gol kedua Portugal tiba. Skema serangan dari sisi kiri, sepakan Felix di tepi skipper, diteruskan Ronaldo yang lagi-lagi di tepi skipper. Baru bola rebound kedua ditembak Horta ke gawang yang terbuka. Portugal 2, Islandia 0. Hasil pertandingan Spanyol versus Georgia. Spanyol tampil tangguh untuk membekuk tim tamu Georgia dengan skor 3-1 dalam duel matchday terakhir kualifikasi Euro 2024 Grup A, Senin 20 November 2023. Bermain di Estadio José Zorrilla, Spanyol tetap bermain maksimal meski sudah dipastikan lolos ke putaran final Piala Eropa 2024. Georgia mendapatkan kesempatan, tapi perbedaan level pemain jadi faktor kunci. Kali ini 3 gol Spanyol datang dari Robin Lenormand menit ke-4, Ferran Torres menit ke-55, dan bunuh diri Luka Lopez pilih menit ke-74. Georgia sempat melawan dengan gol Kicha Parastehila menit ke-10. Kemenangan ini memastikan Spanyol finish sebagai juara grup A kualifikasi Euro 2024 dengan 21 poin dari 8 pertandingan. Spanyol menggebrak sejak awal laga dan langsung unggul cepat di menit ke-4. Skema tendangan bebas eksekusi Torres ke tiang jauh mengarah tepat untuk disambut tandukan Lenormand. Para mengonfirmasi tidak ada offside, gol Spanyol 1, Georgia 0. Tidak butuh waktu lama, menit ke-10 Georgia menyamakan kedudukan. Jack Vetas berlari dari tengah lapangan dan mengirim umpan terobosan yang mengecoh bek lawan. Untuk diteruskan pada Sehila, gol Spanyol 1, Georgia 1. Skor imbang tidak berubah hingga akhir 45 menit pertama. Spanyol menciptakan beberapa peluang untuk menambah keunggulan, tapi Georgia bisa melawan dengan sangat baik. Barulah di babak kedua, Spanyol bisa memukul mundur tim tamu menit ke-55 menerima operan Jose Gaya. Torres datang dari lini kedua untuk menanduk bola. Gol Spanyol 2, Georgia 1. Menit ke-72, Spanyol unggul semakin jauh. Pertahanan Georgia membuat kesalahan. Yamal mengirim umpan silang ke kotak penalti, tapi justru dibelokkan lepas pilih ke gawang sendiri. Gol Spanyol 3, Georgia 1. Tempo pertandingan menurun drastis setelah gol ketiga Spanyol. Georgia tidak bisa melawan, skor 3-1 untuk kemenangan tim Matador. 3 pemain kunci agresivitas timnas Indonesia melawan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia memulai petualangan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan buruk. Tim asuhan Sinteyong yang kalah 1-5 di kandang Irak Kamis 16 November 2023. Kekalahan tentu tak mau dialami lagi oleh Timnas Indonesia pada laga kedua. Tim Merah Putih akan bertandang ke markas Timnas Filipina pada Selasa 21 November 2023 malam waktu Indonesia Barat. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong menjanjikan perubahan pada skuadnya. Ia ingin tim asuhannya tampil menyerang saat menghadapi Timnas Filipina. Rasa percaya diri Sinteyong cukup beralasan. Selama ini Timnas Indonesia memang memiliki rekor baik saat menghadapi Timnas Filipina. Upaya menyerang Timnas Indonesia itu bisa berjalan maksimal, terutama ketika 3 pemain ini dimainkan oleh Sinteyong. Yang pertama, Asnawi Mangku Alam. Asnawi Mangku Alam terus berkembang menjadi bek kanan yang kuat. Asnawi adalah jaminan kekuatan di sisi kanan pertahanan Timnas Indonesia. Pemain milik Jeonnam Dragons ini memiliki kekuatan pada determinasi dan stamina yang kuat. Asnawi juga memiliki kemampuan yang baik dalam menyerang. Asnawi Mangku Alam kemungkinan besar akan melakukan duel langsung dengan bek kiri Timnas Filipina yang kini menjadi bagian dari Persib Bandung Daisuke Sato. 2. Ramadan Sananta. Cedera Dimas Derajat pada laga melawan Irak bisa membuat Sinteyong yang melakukan perubahan pada laga melawan Filipina. Ramadan Sananta bisa dimainkan untuk menggantikan Dimas di lini serang Timnas Indonesia. Ramadan Sananta memang perlu memperbaiki beberapa hal dalam dirinya, satu di antaranya adalah sentuhan pertamanya.
Namun penyerang muda berusia 21 tahun itu punya kekuatan yang apik dalam berduel. Ia juga cukup cepat dalam beradu lari dengan pemain belakang. 3. Rafael Struijk. Rafael Struijk sudah membuktikan kualitasnya. 1 assist berhasil dicatatkan pemain ADO Den Haag itu saat timnas Indonesia berlaga melawan Irak. Sinteyong bisa memasang Rafael Struijk di posisi winger kiri dalam formasi 4-3-3. Struijk bisa bergerak dan masuk ke dalam kotak penalti Filipina. Kecepatan dan skill yang dimiliki Rafael Struijk juga bisa merepotkan para pemain belakang Filipina.